Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamal Sahlan, Sarjana Pendidikan Islam, CGP Angkatan 9 Kabupaten Aceh Singkil. Bersama saya sudah ada kepala sekolah saya sendiri. Bisa mohon diperkenalkan dirinya, Pak? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Sukir SPD, Kepala SMP Negeri 1 Mulia, atau tepatnya Kepala UPT SPF SMP Negeri 1 Mulia. Dalam hal ini Bapak Jamal di sini sedang melaksanakan tugas CGP. Baik, terima kasih Pak Dedi. Sekian selaku kepala sekolah. Di sini Pak, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan wawancara terhadap pimpinan saya, kepala sekolah saya sendiri, di mana nantinya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak menyangkut pengalaman Bapak di dalam mengambil keputusan di sekolah yang Bapak pimpin terkait pengambilan keputusan terhadap dilema etika. Di mana materi ini kami sedang belajar tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai universal di dalam kepemimpinan. Baik Bapak, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mungkin di saat ini kita fokus ke kasus-kasus yang dilema etika, mungkin yang Bapak telah mengalaminya. Insyaallah saya coba untuk menjawab kasus-kasus yang kita hadapi di dalam SMP Negeri 1 Mulia saat ini saya pimpin. Mungkin saya lebih cenderung melihat kasus terbarunya atau lagi dikatakan booming saat ini dengan pelaksanaan CGP. Jadi saya mengidentifikasi permasalahan dari guru CGP yang diberikan kewenangan atau mandat dari kepala sekolah untuk dapat melaksanakan tugas-tugas. Nah, tugas-tugas yang dilaksanakan CGP saat ini ada terkendala dari keberadaan siswa di dalam kelas. Nah, maka dari itu kasus atau untuk menyelesaikan kasus ini saya lebih berpedoman kepada mencari guru pengganti sesuai SOP. Dalam jangka panjang memang benar guru CGP ini dapat memberikan informasi atau pembelajaran kepada teman-teman atau rekan-rekan guru yang tadinya belum mengikuti CGP. Itu secara jangka panjangnya. Kemudian dari jangka pendek kami upaya mencarikan guru pengganti sehingga tidak terjadi. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Berarti di sini dilema etikanya adalah ketika CGP tersebut harus menjalankan tugasnya di satu sisi dan nanti PBM juga berpengaruh di sekolah sehingga Bapak akan mengambil keputusan terkait hal tersebut. Baik, selanjutnya Pak, pertanyaan kedua ini, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan terkait kasus yang tadi Pak? Baik, tadi kita sudah sampaikan mengenai CGP. Jadi dikatakan di sini bagaimana mengambil keputusan, tentu sekolah memfasilitasi guru pengganti untuk kegiatan yang sedang dijalani oleh guru CGP. Semoga proses PPM dapat berjalan lancar untuk kedua-duanya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Berarti keputusan yang Bapak ambil itu mengambil keputusan yang terbaik di mana CGP bisa berlanjut dengan normal, sedangkan PBM juga berjalan dengan normal dengan mencari pengganti ataupun keputusan-keputusan yang berpihak kepada murid dan sekolah Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Prosedur yang biasa kita laksanakan di sini yang melibatkan pihak terkait yaitu warga sekolah atau stakeholder. Dalam ini para wakil, guru, dan murid sekolah. Itu saja Pak. Oke baik, sangat luar biasa ya melibatkan semua pihak dan ini sudah sesuai dengan langkah-langkah yang diambil di sekolah kita ya Pak. Untuk pertanyaan yang keempat ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Mungkin sama seperti
jawaban sebelumnya, yaitu melibatkan stakeholder dan mengkaji baik buruk dari hasil keputusan yang mungkin saya ambil, sehingga keputusan meminimalisir keputusan itu dari hal-hal negatif. Oke, luar biasa Pak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami? Ya, secara responsif mencari solusi guru pengganti sehingga tidak mengganggu proses PPM baik yang dilakukan oleh guru CGP dan kegiatan siswa di dalam kelas. Oke, baik, berarti dalam menjawab tantangan atas keputusan yang sudah diambil, kepala sekolah mencarikan solusi-solusi yang terbaik saat itu juga Pak ya, termasuk salah satunya tadi mencarikan guru pengganti ketika kekosongan guru CGP sedang melaksanakan tugas. Oke, baik, terima kasih luar biasa Pak. Lanjut pertanyaan nomor 6 ini, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau kita melihat kasus yang terjadi pada kegiatan CGP dan proses PPM, itu kita lebih melihat pada situasionalnya. Dari kegiatan CGP yang dilaksanakan guru yang bersangkutan, apabila memang intent kegiatan daripada guru CGP itu memakan waktu sehari, 2 hari, 3 hari, ya tentu kita menyiapkan waktu pelaksanaan kegiatan itu dengan proses yang lama. Kita harus melalui musyawarah dengan rekan kita, guru dan pimpinan sekolah. Saja Pak. Oke, baik, berarti situasional ya Pak. Ya, ketika harus cepat, Bapak meresponnya cepat. Lalu ketika harus dimusyawarahkan, maka musyawarahkan dulu dengan melibatkan semua pihak terkait Pak ya. Terima kasih jawaban yang sangat luar biasa Pak. Lanjut pertanyaan ke-7 ini, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Pasti ada Pak. Ya, makanya kami dalam mengambil keputusan itu ya dinyatakan mudah karena melibatkan daripada para waka, guru senior dan stakeholder yang berada di sekolah, termasuk juga politik. Nah, itu memungkinkan. Baik, kalau bisa saya simpulkan, semua SDM, semua stakeholder, pihak terkait di sekolah selalu dilibatkan keputusan. Jadi itu Bapak anggap membantu dalam mengambil keputusan. Dan memudahkan saya untuk mengambil keputusan. Siap Pak. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan yang terkait dilema etika tersebut Pak? Semua kasus-kasus yang mungkin kita selesaikan dalam pengambilan keputusan, mungkin saya katakan ada 3 tahap atau 3 langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama kali melibatkan semua pihak di sekolah, yang mereka juga memahami daripada permasalahan itu sendiri. Yang kedua, mempertimbangkan baik buruk dari keputusan dari hasil apa yang kita terima dari rapat dewan guru tadi yang kita sebut, ada stakeholder di sana. Yang ketiga, manfaat dari keputusan itu tidak merugikan orang lain, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, baik Pak, berarti begitu banyak pengalaman ataupun pembelajaran yang Bapak ambil di dalam pengambilan keputusan selama ini Pak ya. Kalau bisa saya simpulkan ada 3 poin terpenting tadi Pak ya. Yang pertama itu melibatkan semua stakeholder. Yang kedua menimbang baik buruknya. Lalu yang terakhir berpikir jangka pendek dan jangka panjang dari hasil keputusan. Siap, terima kasih luar biasa Pak. Dengan demikian wawancara dengan kepala sekolah dalam hal ini Pak Dedi Supiar, kepala sekolah UPTD SPF SMP Negeri 1 Gunung Meriah Aceh Singkil telah saya laksanakan. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya telah melaksanakan wawancara bersama saya dalam rangka pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses Pak Jamal dan melaksanakan kegiatan CGP-nya. Semoga sukses. Siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamal Syahlan SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 Aceh Singkil. Pada hari ini saya akan mewawancarai
salah satu kepala sekolah yang ada di Aceh Singkil, yaitu Kepala SMA Muhammadiyah Gunung Meriah Aceh Singkil, terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik, Pak Darmian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Jamal. Bisa diperkenalkan dulu. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmian Sarjana Pendidikan. Alhamdulillah saat ini menjabat sebagai Kepala SMA Muhammadiyah Gunung Meriah Aceh Singkil. Baik Pak Darmian, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya pertanyakan kepada Bapak selaku pimpinan di SMA Muhammadiyah ini terkait pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan di sekolah Bapak pimpin. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya baik Pak Jamal. Dalam hal ini saya mungkin lebih mencoba memahami apa konsep tentang dilema etika, kasus-kasus bukan moral gitu. Jadi setelah saya memahami, sehingga nanti bisa kita klasifikasikan atau kita identifikasi mana yang ranahnya dilema etika dan mana ranah bukan moral. Mungkin hanya itu. Baik, terima kasih Pak Darmian. Mungkin di sini lebih spesifik kita akan membahas kasus-kasus yang sifatnya dilema etika. Mungkin ada contoh kasus yang sudah pernah Bapak alami di sekolah ini, bisa diceritakan Pak? Ya, sama-sama kita ketahui bahwa kasus dilema etika ini kan ketika seorang pemimpin harus mampu mengambil satu keputusan dari dua keputusan yang ada yang memiliki nilai moral yang baik namun saling bertentangan. Jadi ini konsepnya sebenarnya yang kita pahami. Nah, ketika kasus ini mungkin ada terjadi di sekolah, sederhana sih sebenarnya. Jadi saya menginginkan pembelajaran secara digital di sekolah. Namun ketika saya ingin membuat atau menerapkan digitalisasi, ada tantangan-tantangan yang saya hadapi, terutama penerapan terhadap guru-guru senior. Karena guru-guru senior ini kan ada beberapa orang di tempat saya atau anggota saya dengan guru senior, jadi mereka ada kendala sedikit dalam memahami penerapan secara digital ini. Nah, ini mungkin yang ada tantangan. Oke, baik. Selanjutnya Pak, terkait kasus dilema etika tadi yang Bapak jelaskan, yaitu tentang digitalisasi terhadap guru-guru yang ada di SMA ini. Ya. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang tadi seperti Bapak sampaikan? Ya, dalam mengambil keputusan ini, tentunya saya memakai ada beberapa prinsip sebenarnya. Jadi yang pertama, keputusan itu kita berbasis kepada peraturan. Yang kedua, keputusan berdasarkan rasa budi. Nah, namun dalam hal kasus ini saya mencoba mengkolaborasikan kedua konsep ini gitu dalam pengambilan keputusan. Karena satu sisi saya harus menerapkan peraturan, namun di sisi lain ada guru-guru senior juga yang harus saya pikirkan ketika mereka tidak kurang mampunya mereka memahami digital ini. Jadi saya memadukan ini sehingga program yang saya akan laksanakan tadi bisa tercapai. Oke, baik. Berdasarkan penjelasan Bapak tadi, selama ini sudah diambil keputusan yang berparadigma peraturan versus rasa peduli, seperti itu ya Bapak. Ya. Nah, untuk hal tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak di sekolah? Iya. Langkah-langkahnya kalau kita kaitkan dengan kasus tadi, ya mungkin tentunya saya akan mengadakan sebuah musyawarah dalam hal ini mungkin dengan guru, kan?
dalam rangka untuk menerapkan digitalisasi ini, sehingga masing-masing guru nanti bisa menerima walaupun ada guru-guru senior tadi membutuhkan waktu untuk penerapannya. Oke, baik Pak Darmian, berarti dengan cara melibatkan semua guru dan semua pihak yang terkait di dalam mengambil keputusan ini ya Pak. Ya. Selanjutnya Pak, pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, yang mungkin untuk yang efektifnya tadi, ketika kita ingin mengambil keputusan, kita tetap mengedepankan musyawarah. Musyawarah ini bisa dalam hal kelompok kecil, misalnya dengan para wakil kepala sekolah, atau kalau memang nanti untuk melibatkan ruang guru, atau bisa juga melibatkan komite orang tua. Bahkan kalau memang membutuhkan dinas pendidikan, saya akan coba berdiskusi atau bermusyawarah dengan dinas pendidikan untuk mencari solusi dalam Baik, bisa saya rangkum, berarti ketika melibatkan semua pihak dari jenjang terkecil sampai jenjang yang paling tinggi itu akan mendapatkan satu keputusan yang efektif Pak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, nomor 5, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Ya, ketika kasusnya kita contohkan kepada kasus yang pertama tadi, penerapan digitalisasi, tentunya kan saya akan mengalami tantangan bagaimana menggerakkan rekan-rekan yang senior tadi juga harus mau ikut dengan program saya tadi, walaupun tantangannya adalah mereka kurang memahami digitalisasi. Namun secara bertahap ya, mereka juga akan kita kasih pembelajaran bagaimana cara menggunakan media-media digital tadi itu untuk menunjang proses pembelajaran. Jadi tantangannya itu dia sebenarnya. Oke, baik, sudah ada antisipasi ya atas keputusan tersebut, bagaimana nanti langkah-langkah ke depannya ya? Iya. Oke, selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau memang ditanya tata kala atau periodenya atau jangka waktunya, ini kalau saya lihat tergantung situasional. Kalau memang keputusan itu harus diambil pada saat itu juga, ya mungkin harus saya putuskan terus sekarang. Namun kalau memang ada waktu, ya pastinya saya akan mengedepankan musyawarah dalam hal pengambilan keputusan tersebut. Jadi kalau jangka waktunya, tata periodenya misalnya itu akan ada nanti kegiatan-kegiatan, misalnya entah minggu depan kita akan bermusyawarah mengenai ini kalau memang ada waktu. Tapi kalau memang harus diputuskan terus pada hari itu, saya akan ambil. Oke, baik, kalau boleh saya ulang, berarti sesuai dengan kondisi atau kondisional Pak ya? Ya. Ada saatnya pengambilan keputusan perlukan waktu yang cepat dan saat itu juga, dan ada kalanya untuk memutuskan suatu permasalahan perlu melibatkan semua pihak dan dijadwalkan secara efektif itu Bapak ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 7, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya kita dalam bekerja itu tidak bisa sendirian. Ya, seperti kepala sekolah, tentunya ada rekan-rekan yang membantu, apakah itu para wakil kepala, apakah itu rekan kerja atau dewan guru. Jadi mereka-mereka itu ya yang membantu dalam pengambilan keputusan ini. Jadi kita melibatkan mereka untuk mencari solusi yang baik. Oke, baik, itu sudah sangat jelas barangkali. Lalu pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika tersebut? Ya,
untuk pengambilan keputusan dilema etika ini memang agak rumit ya. Artinya begini, kita harus memang mempertimbangkan betul, walaupun ketika kita ingin mengambil keputusan tadi berbasis peraturan, tapi ada kalanya atau ada sisi lain yang harus kita mengambil keputusan berdasarkan rasa peduli. Jadi inilah harus mampu kita mengkoordinasikan atau mengkolaborasikan sehingga masing-masing pihak itu bisa menerima keputusan kita. Jadi pengalaman itulah mungkin yang saya dapatkan di dalam pengambilan keputusan selama ini. Jadi harus mampu kita mengkolaborasikan. Itu mungkin pengalaman yang saya dapatkan selama ini. Oke, baik Pak Darmian, seluruh pertanyaan terkait pembelajaran ini sudah saya sampaikan, jawabannya sudah sangat jelas dan lugas berdasarkan pengalaman yang Bapak alami di sekolah yang Bapak pimpin. Terima kasih atas waktunya. Demikian wawancara ini kami laksanakan dengan sebenarnya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, dari hasil wawancara saya dengan dua kepala sekolah, yaitu kepala sekolah saya tersendiri UPTD SPF SMP Negeri 1 Gunung Meriah dan kepala sekolah SMA Muhammadiyah Gunung Meriah Aceh Singkil. Saya dapat merefleksikan bahwasanya pengambilan keputusan selama ini yang mereka ambil di dalam memutuskan masalah-masalah yang mengandung dilema etika itu pada umumnya sudah sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Hanya saja barangkali istilah-istilahnya ini baru muncul di kemudian, tetapi pada umumnya langkah yang diambil para kepala sekolah dan pimpinan tersebut sudah sesuai menurut nilai-nilai ataupun norma-norma yang berlaku sesuai dengan kearifan lokal, di mana mereka setiap mengambil keputusan melibatkan semua pihak, lalu mendiskusikannya terlebih dahulu, menimbang rasa peduli, kasihan, aturan, baik itu untuk jangka pendek, jangka panjang, di mana mereka juga telah menerapkan prinsip dalam mengambil keputusan, yaitu berpikir berbasis rasa peduli, berpikir berbasis peraturan, dan juga berpikir berbasis hasil akhir sesuai dengan masalah itu sendiri. Lalu terkait dengan 9 langkah pengambilan keputusan, pada umumnya juga sudah diterapkan di 2 sekolah yang saya wawancarai. Demikian hasil wawancara yang saya lakukan terkait dengan tugas guru penggerak Angkatan 9 Aceh Singkil. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.